Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Informatika, ingin memvideokan atau melihatkan cara fluida dinamis seperti berikut ini. Ya, seperti ini fluida dinamis, dia keluar air dari selang. Kurang lebih seperti ini cara contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, fluida dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan video mengenai fluida dinamis seperti ini. Yang pertama adalah definisi fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari, fluida di sini dianggap mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak termampatkan, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, tidak mengalami putaran-putaran. Berikut contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh fluida dinamis yaitu ada yang A, sayap pesawat terbang. Contoh fluida dinamis misalnya terdapat pada sayap pesawat terbang. Pada sayap pesawat terbang karena adanya gaya angkat ke atas. Namun karena adanya aliran fluida di sayap pesawat terbang yang mempunyai hukum Bernoulli, gaya angkat pesawat menjadi terpengaruh. Lalu kedua ada pipa pitot. Pipa pitot ini digunakan untuk mengukur kecepatan fluida atau gas. Caranya dengan melihat ketinggian cairan dalam pipa pitot. Yang C ada pipa Venturi, merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan fluida atau cairan dengan cara melihat ketinggian pada bagian pengukur. Lalu ada bak air yang bocor. Bak yang bocor memiliki fluida dinamis, yaitu fluida yang keluar dari lubang kebocoran bak tersebut. Lalu ada beberapa soal untuk fluida dinamis. Yang pertama ada sebuah bak mandi akan diisi dengan sebuah air mulai pukul 7:20 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 07:50 waktu Indonesia Barat. Jika debit air 10 liter per menit, maka berapa literkah volume air yang ada dalam bak mandi tersebut? A. 100 liter, B. 200 liter, atau C. 300 liter, atau D. 350 liter, atau E. 400 liter. Oke, sini akan kita bahas. Diketahui T sama dengan 30 menit diperoleh dari 07:50 waktu Indonesia Barat sampai dengan 07:20. Tinggal dikurangin saja nih. Lalu dapat hasil 30 menit. Lalu Q-nya debit air 10 liter per menit. Oke. Yang ditanyakan adalah V. V ditanyakan, lalu kita jawab. Rumusnya dulu, rumus debit Q sama dengan V kali R kali T. Lalu yang ditanyakan V, langsung saja rumusnya Q kali T sama dengan 10 liter per menit dikali 30 menit. Kalkulasikan hasilnya 300 liter. Berarti jawabannya adalah C. Lalu nomor 2, saat kita menyiram tanaman dengan menggunakan selang dan jarak tanaman jauh dari ujung selang, maka yang kita lakukan adalah memencet ujung selang supaya luas permukaan ujung selang menjadi semakin kecil. Asas yang terdapat pada aktivitas tersebut adalah A. Asas kontinuitas, B. Asas Planck, C. Asas termodinamika, atau D. Asas mekanika. Lalu E. Asas elastisitas. Jawabannya adalah A.
Kenapa? Asas kontinuitas yang menyatakan bahwa fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju dan volume di setiap waktu sama besar. Seperti itu. Lalu nomor 3, sebuah pipa dengan luas penampang 616 cm persegi dipasang keran pada ujungnya dengan jari-jari keran 3,5 cm. Jika besar kecepatan aliran air dalam pipa 0,5 meter per second, maka dalam waktu 5 menit, berapakah volume air yang keluar dari keran? A. 9,24 meter kubik. D. 10,12 meter kubik. C. 12,4 meter kubik. Atau D. 15 meter kubik. E. 18,2 meter kubik. Lalu kita ketahui dulu. A. 1 sama dengan 616 cm persegi sama dengan 616 dikali 10 dikurang 4 meter. Lalu ada V1 sama dengan 0,5 meter per second. Di sini. Lalu ada R2 sama dengan 3,5 cm sama dengan dikonversikan ke meter, dapatlah 0,035 meter. Untuk T waktu 5 menit dikonversikan ke detik menjadi 300. Lalu ditanya V2. Yang ditanyakan V2. Lalu ada Q1 sama dengan Q2. A1 dikali V1 sama dengan V2 L dikali T pangkat 2. T2, sorry. V2 sama dengan A1 dikali V1 dikali T2 sama dengan hasilnya. Lalu muncul angka 616 dikali 10 dikurang 4. Terus 16 ini dari sini. Dari sini angkanya kali 0,5 V1 kali 300 T waktu 300 detik. Lalu hasilnya 924 kali 10 kurang 2, hasilnya 9,24 meter kubik. Berarti hasilnya A. Jawabannya A. Berikut nomor 4. Berikut adalah ciri-ciri fluida dinamis kecuali A. Fluida dianggap tidak kompresibel. B. Tak bergantung waktu, artinya kecepatannya konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar. C. Aliran fluida adalah aliran stasioner. D. Fluida dianggap bergerak tanpa gesekan walaupun ada gerakan materi. E. Aliran fluida dinamis. Jawabannya E. Tentu aliran fluida dinamis. Mari kita bahas. Aliran fluida tidak dinamis menaikkan status karena dibatasi oleh luas permukaan yang sama dan debit air yang beraturan. Seperti itu pembahasan jawaban E. Lalu ada 5 jumlah tekanan. Energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Adalah bunyi dari asas mana? A. Asas kontinuitas. B. Asas Planck. C. Asas termodinamika. D. Asas mekanika. E. Asas Bernoulli. Jawabannya E. Asas Bernoulli. Kok bisa Bernoulli? Asas Bernoulli terjadi pada tangki air yang berlubang, gaya angkat pada sayap pesawat terbang, pipa Venturi, tabung pitot, dan sejenisnya, yang alirannya memiliki nilai yang sama. Lalu soal nomor 6. Air mengalir dari pipa yang berjari-jari 3 cm dan keluar melalui sebuah keran yang berjari-jari 1 cm. Jika kecepatan air keluar keran 3 meter per second, berapakah kecepatan air dalam pipa? A. 17,6 liter per second. B. 15,5 liter per second. C. 18,2 liter per second. D. 22,2 liter per second.
E 16,4 liter per second? Jawabannya adalah A 17,6 liter per second. Lalu kita bahas. Diketahui R sama dengan 4 dekameter. Lalu kita konversikan ke meter menjadi 0,4 meter. Ada H sama dengan 21 dekameter. Lalu kita konversikan ke meter menjadi 21 kali 10 kurang 1. T waktu 10 menit. Konversikan ke detik menjadi 600 detik. Rumus volume sebuah tabung yaitu V sama dengan Pi R kuadrat kali H. Volume air sama dengan volume sebuah tabung. Debit dikali waktu sama dengan 22 dibagi 7 dikali 0,4. 22 per 7 dikali 0,4 dikali 2 dikali 21. Atau Q kali T sama dengan 22 dikali 0,16 dikali 3. Hasilnya adalah 3 Q kali 600 sama dengan 10,56. Q sama dengan 10,56 dibagi 600. Kita balikan saja. Sini ke sini, ini ke sini. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 0,0176 meter kubik per second, atau kita konversikan ke dekameter. Desimeter. Ini desimeter bukan dekameter. Desimeter 17,6 desimeter kubik per second. 7. Perbedaan tekanan udara antara atas dan bawah pesawat 20 Newton per meter. Jika kecepatan aliran udara di bawah sayap 70 meter per second, berapa kecepatan aliran udara di atas sayap pesawat? Diketahui P sama dengan 1,29 kg per meter kubik. Lalu ada pilihan A 80,5 meter per second, B 70,22 meter per second, C 10,2 meter per second, D 11,6 meter per second, E 60,5 meter per second. Jawabannya adalah B 70,22 meter per second. Lalu kita bahas. Diketahui P2 dikurang P1 sama dengan 20 Newton per meter. Yang ini ya. V2 sama dengan 70 meter per second. Kecepatan aliran udara di bawah sayap. Lalu P sama dengan 1,29 kg per meter kubik. Ini sini ada. Yang ditanyakan adalah apa? V1 yang ditanyakan. Jadi P2 dikurang P1 sama dengan setengah P dikali V1 akar 2 dikurang V2 akar 2. Lalu ada 20 sama dengan setengah dikali 1,29 dikali V1 akar 2 kurang 70 akar 2. Lalu hasilnya 31,008 sama dengan V1 di akar 2 dikurang 4900. V1 sama dengan 70,22 meter per second. Seperti itu jawabannya kurang lebih. Lalu nomor 8, apa yang dimaksud aliran turbulen? A. Aliran fluida dalam pipa tidak beraturan, tidak sejajar dengan pipa. B. Aliran yang memancar dalam volume yang besar. C. Aliran yang statis. D. Aliran yang beraturan. E. Aliran yang bergerak sejajar. Jawabannya adalah A. Aliran fluida dalam pipa tidak beraturan atau tidak sejajar dengan pipa. Lalu nomor 9, air dialirkan melalui pipa besar kecepatan air pada titik 1,3 meter per second dan tekanannya P1 sama dengan 12.300 PA. Pada titik kedua, pipa memiliki ketinggian 1,2 meter lebih tinggi dari titik pertama dan besar kecepatan air
0,75 meter per second. Berapakah tekanan pada P2? A. 4080 PA, B. 1800 PA, C. 3200 PA, D. 1200 PA, E. 6800 PA. Jawabannya adalah A. 4080 PA. Mari kita bahas. Diketahui V1 sama dengan 3 meter per second kali P kali air sama dengan 1000 km per meter kubik. V2 sama dengan 0,75 meter per second. G-nya 10 meter per second kuadrat. H2 sama dengan 1,2 meter ketinggian. Ketinggiannya adalah 1,2 meter. P1 sama dengan 12.300 PA. Ditanyakan P2. Oke, P2 sama dengan P1 ditambah setengah kali P kali V1. Di sini ada 2 dikurang setengah PV2. Lalu angkanya ada 12.300 tambah setengah 1000 kali 3 akar 2 kurang setengah 1000 kali 0,75 akar 2 kurangi 1000 9,8 1000 dikali 9,8 dikali 1,2. Hasilnya adalah 4080 PA. Terakhir, laju aliran air disebut A. Volume, B. Debit, C. Aliran pro, D. Fluida. Jawabannya tentu B. Debit. Debit adalah banyaknya volume air yang mengalir setiap detik. Seperti itu. Sekian dari saya, dari mahasiswa Universitas Bina Bangsa, jurusan Teknik Ilmu Informatika. Kurang lebih mohon maaf atas penjelasan yang mungkin tidak terlalu bagus, tapi ya sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.